Pansus Perubahan Kedua atas Perdais Nomor 1 Tahun 2013 menggelar kegiatan dengar pendapat guna menggali aspirasi serta masukan dari para pakar dan masyarakat serta pihak-pihak terkait pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024. Kegiatan public hearing dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Heri Dwi Haryono SH. Pansus menghadirkan akademisi Dr. Y. Sarimurti Widyastuti SHM Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan Proborini Hastuti SHMH, dosen FSH UIN Sunan Kalijaga, untuk memberikan masukan terkait perubahan kedua atas Perdais Nomor 1 Tahun 2013. Sarimurti menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88 Tahun 2016 mengenai frasa yang tercantum dalam pasal 18 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan MK tersebut mempunyai peran sebagai negative legislation, yang artinya ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf M, sehingga peraturan turunannya perlu dirakukan perubahan ketentuan pada Perdais Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2015, khususnya pasal 7 ayat 1 huruf M. Pakar Hukum Tata Negara Sarimurti menyatakan perubahan terhadap Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY sangat minor, hanya berkaitan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1, maka tidak perlu dirumuskan naskah akademiknya, cukup dituangkan dalam naskah urgensi. Berikut penjelasan selengkapnya. Maka pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bagaimana kemudian kami mendapatkan masukan dari seluruh yang rawuh di ruangan ini. Saya memberanikan diri sendirian untuk bisa mendapatkan masukan dan dibantu oleh teman-teman dari sekretariat untuk bagaimana kemudian nanti mencatat seluruh dari masukan-masukan dari Ibu dan Bapak. Karena pada kesempatan yang sama ini juga ada kegiatan di luar sana terkait dengan pertanggungjawaban APBD tahun 2023. Maka pada kesempatan siang hari ini saya didaulat oleh Ketua Pansus Pak Eko Suwanto untuk nek memimpin kok yo sing tak pimpin kok sepuh-sepuh ini malah orang tua saya semua ya. Untuk menuntun perjalanan public hearing pada kesempatan siang hari ini. Selanjutnya Ibu dan Bapak, mengingat waktu juga sudah semakin sore, maka marilah public hearing pada kesempatan siang hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita diskusikan pada kesempatan siang hari ini nanti akan bermanfaat untuk kami bisa menyelesaikan rencana perubahan Perdais Nomor 1 Tahun 2013. Dengan sikap dan duduk sempurna, berdoa kami persilahkan. Cukup. Untuk selanjutnya akan kami berikan waktu terlebih dahulu kepada Ibu Sari untuk menyampaikan masukan ataupun materi
dalam rangka untuk kita diskusikan secara bersama-sama nanti. Waktu dan tempat kami persilahkan pada Ibu Tari. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ini menjadi satu hal yang istimewa juga buat saya, Pak Iri, ditimbali untuk memberikan masukan terkait dengan perubahan Perdais kewenangan keistimewaan, terutama pasca ditetapkannya atau dibacakannya putusan MK nomor 88 2016. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan terlebih dahulu mengenang sedikit perjalanan undang-undang keistimewaan yang saya kira ini tidak merupakan undang-undang yang simsalabim, Mbak. Perjalanannya cukup panjang dan berliku. Mungkin bisa di slide berikutnya ya. Dan saya juga sempat ikut demo, Pak. Supaya waktu itu undang-undang keistimewaan yang memang sudah seharusnya itu diundangkan kok masih direndi-rendi bahasa Jawanya. Nah, akhirnya setelah ada pesoanan itu kan kemudian ada pergerakan yang positif yang ujungnya adalah disahkannya Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Next. Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 itu, ya tentu saja tentang keistimewaan DIY, itu sesungguhnya merupakan perwujudan pengakuan dan penghormatan negara terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan atau bersifat istimewa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan saya kira hal seperti ini juga terjadi di banyak negara, Pak. Saya contohkan salah satunya Bavaria. Di Bavaria itu juga unsur kerajaannya itu masih utuh. Bahkan Max Planck itu juga di sana dijaga betul supaya ini sekalipun ini sudah menjadi negara yang merdeka, tetapi apa yang ada di Bavaria itu tetap dilestari, dilindungi, dihormati sehingga masih eksis seperti sekarang ini. Kemudian keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan undang-undang tadi tentu tidak bisa dilepaskan pada aspek historis dan hak asal usul. Mengapa? Karena jauh sebelum Indonesia merdeka, wilayah yang kemudian disebut sebagai daerah istimewa Yogyakarta ini adalah sebuah negeri yang berdaulat, yakni negeri Mataram yang memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang istimewa. Next. Undang-undang keistimewaan ini terdiri dari 16 bab, 51 pasal. Dan substansi kewenangan keistimewaan itu dibagi dalam 5 aspek sebagaimana diatur dalam bagian ruang lingkup keistimewaan pada pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Keistimewaan. Nah, kita semua juga sudah memahami bahwa 5 kewenangan itu tadi terdiri dari yang pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur, wakil gubernur. Yang kedua, mengenai kelembagaan DIY. Ketiga, kebudayaan. Keempat, pertahanan. Dan kelima, tata ruang. Dan kewenangan dalam urusan keistimewaan tadi juga telah diatur di dalam
Perdais nomor 1 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan yang dulu ini disebut sebagai Perdais Indo. Saya kebetulan juga ikut terlibat di situ waktu itu. Sebagaimana juga telah diubah dengan Perdais nomor 1 tahun 2015. Selanjutnya mengenai tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur itu diatur di dalam pasal 2, di dalam Perdais nomor 2 tahun 2015. Nah, kalau kita nanti membicarakan ini hubungannya dengan putusan MK, maka sebetulnya kita nggak bisa next, Mbak. Tidak bisa lepas, sudah dihadapkan pada upaya yang dilakukan warga, dan upaya itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi nomor 88 garis miring PUU strip 14 Romawi garis miring 2016. Apa yang ada di sana intinya? Di situ ada frasa yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri dan anak, sebagaimana tercantum di dalam pasal 18 ayat 1 huruf M Undang-Undang nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Oleh Mahkamah Konstitusi, hal itu dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Ini yang dalam teori sering disebut sebagai Mahkamah Konstitusi itu mempunyai kewenangan negatif legislation. Next. Nah, atas dasar itu saya juga kebetulan membaca naskah urgensi yang kemudian di situ diberikan judul sebetulnya penjelasan tentang mengapa perlu dilakukan perubahan terhadap Perdais. Paling tidak di situ sudah diidentifikasi adanya permasalahan pasca putusan. Permasalahan pasca putusan itu sudah diidentifikasi dan ditemukan. Sehingga kemudian yang kedua, ada alasan yang perlu dilakukan perubahan terhadap Perdais mengenai kewenangan. Dan yang ketiga, jangkauan materi, yang ini saya kira juga menjadi salah satu hal penting ketika kita mau merumuskan sebuah produk hukum, ya. Hanya bedanya begini, kalau biasanya perubahan itu cukup banyak, naskah akademik itu yang disajikan. Tapi ini kan sebetulnya perubahannya itu sangat minor. Kalau minor, maka sebetulnya cukup dibuat apa yang disebut dengan naskah urgensi tadi. Selanjutnya, ketika kita membaca kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban yang diberikan oleh undang-undang terhadap Mahkamah Konstitusi. Kewenangannya yang pertama adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kewenangan yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar.
kewenangan yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, kewenangannya adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Dan yang terakhir, ada kewajiban yang harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Nah, dari 4 kewenangan dan 1 kewajiban ini yang akan menjadi fokus perhatian kita untuk pembahasan materi siang ini adalah kewenangan yang pertama, yaitu kewenangan untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Norma ini muncul karena ada asas yang ada di balik itu. Apa asasnya? Asasnya adalah presumptio juste causa. Ini adalah asas keabsahan. Sehingga ketika di dalam rumusan kewenangan yang pertama tadi dikatakan putusannya itu bersifat final dan binding, maka tidak ada lagi upaya hukum untuk kemudian membatalkan putusan ini. Jadi putusan ini sifatnya final and binding. Asas yang ada di balik itu adalah asas keabsahan yang kemudian sering disebut sebagai presumptio juste causa. Next. Nah, perwujudan dari asas keabsahan atau presumptio juste causa ini di dalam kewenangan MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK yang berlaku sejak selesai dibacakan dalam satu sidang pleno yang pengucapannya terbuka untuk umum. Dan atas dasar hal tersebut, maka putusan tersebut mempunyai peran sebagai negative legislation terhadap undang-undang keistimewaan, yang artinya ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf M tidak berlaku, artinya tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat, sehingga terhadap peraturan turunannya perlu dilakukan perubahan ketentuan pada Perdais nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keimistraan DIY sebagaimana telah diubah dengan Perdais nomor 1 tahun 2015 khususnya pada pasal 7 ayat 1 huruf M, sehingga pasal 7 ayat 1 huruf M rumusannya menjadi menyerahkan daftar riwayat hidup. Nah, oleh karena penyesuaian atau perubahan terhadap Perdais nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan tadi sebagaimana telah diubah dengan Perdais 1 2015 dan bersifat minor dalam arti hanya berkaitan dengan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf M saja, maka tidak perlu dirumuskan naskah akademik sebagai dasar perubahan Perdais tersebut, melainkan cukup dituangkan di dalam sebuah naskah yang lazim disebut dengan naskah urgensi. Naskah urgensi saya lihat ternyata memang juga sudah disiapkan oleh pemerintah daerah sebagaimana dituangkan dalam keterangan perubahan Perdais nomor 1 2013 sebagaimana telah diubah juga dengan Perdais nomor 1 2015.
Jadi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 garis miring PUU strip 14 Romawi garis miring 2016, pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur DIY merupakan urusan internal dan kewenangan penuh hukum yang berlaku di Kasultanan dan Kadipaten. Jadi putusan MK tadi tentunya akan memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan atau juga kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum, serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu, sebagai kesimpulan, berdasarkan telah yang tadi sudah saya sampaikan, maka usulan dari Pemda ini asalnya kan dari Pemda usulannya, sebagaimana dituangkan dalam naskah usulan perubahan Propemparda, ini perlu dilanjutkan pada tahap pembahasan berikutnya, dan hari ini kita juga sama-sama menerima masukan ya Pak ya. Misalnya saya memberi masukan juga karena ini sudah masuk Propemparda juga, dan asas yang tadi saya sampaikan, presumptio juste causa tadi sebagai asas keabsahan putusan, maka urgent untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perda 1 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana diubah dengan Perda 1 2015 agar ada kepastian hukum. Saya kira demikian Pak Heri dan juga para hadirin yang saya hormati, apa yang menjadi masukan saya terkait dengan bagaimana kita menyikapi putusan MK yang sejatinya itu sudah cukup jelas, sudah mengikat final and binding sesuai dengan asas yang tadi saya sampaikan, dan juga tentu saja peran dan fungsi dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan lagi kesempatan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Berdasarkan telaah yang disampaikan Sari Murti, ia mengatakan bahwa urgen untuk dilakukan perubahan terhadap ketentuan Perdais nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY sebagaimana telah diubah dengan Perdais nomor 1 tahun 2015 agar ada kepastian hukum. Pengobatan alternatif Batara, spesialis penyakit kronis dan menaun tanpa operasi. Sistem penyembuhan menggunakan terapi akupuntur dan terapi infrared untuk mematikan akar penyakit dipadu dengan ramuan Tiongkok dan ekstrak ramuan herbal. Ramuan dibuat khusus sesuai keluhan penyakit Anda. Berbagai jenis penyakit dapat diobati seperti katarak, prostat, diabetes, kanker, tumor ganas, jantung, stroke. 6 bulan yang lalu saya menderita diabetes. Gula darah saya sampai 400. Seluruh tubuh saya tidak bertenaga. Kaki dan tangan saya kesemutan dan bengkak. Penglihatan kabur, berat badan saya menurun. Tiap hari saya harus minum obat dan suntik insulin. Namun setelah diterapi di pengobatan Batara dan minum ramuan, gula darah saya normal kembali. Pengobatan alternatif Batara juga melayani pelangsingan dan tambah tinggi badan 1 hingga 8 cm secara permanen, langsung diterapi di tempat. Datang ke klinik kami, Jalan Ring Road Selatan, Perempatan Dongkelan RT 9, Selatan Jalan. Lihat papan nama Batara. Di pasal 54 menyebutkan bahwa para pecandu dan penyalahguna narkotika
wajib melakukan rehabilitasi. Sosialisasi kita, penguatan masyarakat kita harus berjalan nih. Pemerintah Kota Yogyakarta ini tentu saja sudah banyak yang diwujudkan untuk memajukan masyarakat Kota Yogyakarta. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Orang anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Motif batik Paku Alaman melewati proses yang panjang dan melibatkan peneliti naskah. Koleksi batik Puro Paku Alaman tak hanya indah dan menawan. Di balik keindahan dan keanggunan, motif yang tercipta syarat akan filosofi kehidupan. Seri batik Astabrata terinspirasi dari naskah Sestra Ageng Adidharma dan Sestra Disuhul. Pada paparan pertama, Pansus Perubahan Kedua atas Perdais Nomor 1 Tahun 2013 tentang kewenangan keistimewaan yang dipimpin oleh Wakil Ketua Pansus Heri Dwi Haryono telah mendengarkan paparan dari pakar hukum tata negara Sari Murti Widyastuti. Pada paparan kedua, Pansus mendengarkan paparan dari pakar yang lain, yakni Proborini Hastuti SHMH, dosen FSH UIN Sunan Kalijaga. Dalam kesempatan tersebut, Proborini Hastuti menjelaskan perlu digarisbawahi bahwa Perdais Nomor 2 Tahun 2015 tentang cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur dan wakil gubernur merupakan peraturan delegasi dari Perdais Nomor 1 Tahun 2013. Sehingga perubahan Perdais Nomor 1 Tahun 2015 sangat urgen untuk dilakukan, mengingat konstruksi hukum sangat diperlukan dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum. Sinkronisasi hukum itu dilakukan misalnya di adresat putusan di pemerintahan DIY dari Perdais Nomor 1 Tahun 2013. Hal ini urgensitas, kenapa akhirnya butuh perubahan kedua Perdais Nomor 1 Tahun 2013. Berikut penjelasan selengkapnya dari Proborini Hastuti. Sari yang telah memberikan paparan maupun masukan terkait dengan rencana pemerintah untuk melakukan perubahan terkait dengan Perdais Nomor 1 Tahun 2013 ini. Namun demikian Bu Sari perlu kami sampaikan sedikit terkait dengan implementasi dari putusan MK ini, bahwa di tahun 2022 kemarin sebenarnya tanpa dilakukan perubahan ini pun ketika pengisian jabatan gubernur kita sudah mengesampingkan itu dan tidak kemudian kita menggunakan
memverifikasi dari sesuai itu sebenarnya sudah kita lakukan. Namun demikian dalam rangka memberikan kepastian hukum dan rapinya peraturan daerah, maka pemerintah saya kira kemudian berpikir untuk bagaimana menyesuaikan dengan putusan MK tersebut. Jadi setidaknya ketika pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di tahun kemarin di periode ini sebenarnya sudah dikesampingkan, Bu. Jadi informasi itu kemudian tidak dilakukan verifikasi karena sebenarnya kan DPR ini kan cukup memverifikasi, tetapi sudah tidak lagi dilakukan terkait dengan frasa yang ada di peraturan tersebut. Ibu Bapak yang saya hormati, untuk selanjutnya kami juga ingin mendengarkan paparan masukan dari Ibu Probo Rini. Waktu dan tempat kita persilahkan. Yang saya hormati Bapak Heri selaku pimpinan rapat, Bapak Ibu Dewan, Bapak Ibu para hadirin, dan Ibu Sari Murti yang saya hormati pula. Baik, mohon izin memaparkan materi yang barangkali sedikit bisa menjadi masukan terkait dengan perubahan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 2013. Sedikit banyak tadi sudah disampaikan Ibu Sari Murti terkait dengan berangkatnya putusan Mahkamah Konstitusi selain pandang tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY. Saya ingin berangkat dari tadi sudah disinggung Pak Heri, untuk rapinya peraturan perundang-undangan. Saya masuk kepada konstruksi pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimana di slide saya sudah saya buatkan bagian konstruksi pemikiran kenapa kita sebetulnya urgent untuk mengubah Perdais ini. Walaupun tadi disampaikan Bapak Heri, tahun 2022 sudah dikesampingkan apa yang menjadi frase yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jika kita menilik di putusan MK 88/2016, ada dua hal yang ingin saya soroti. Pertama terkait dengan implikasi terhadap norma. Yang kedua karakter dari putusan MK. Putusan yang dimaksud putusan 88/2016. Bapak Ibu yang saya hormati, jika kita berbicara implikasi terhadap norma atas putusan Akuo, dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengabulkan dan menghapuskan frasa riwayat pendidikan dan seterusnya. Nah, sebetulnya kemudian apa implikasi terhadap norma tersebut? Kalau kita dari guru saya belajar dari Prof. Maria Farida, beliau menyatakan bahwa norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi masih tetap memiliki daya laku, tetapi tidak memiliki daya guna. Makanya di situ saya paparkan bahwa ini termasuk non-efficacy of norm, tapi dia masih mempunyai validitas. Yang kedua, kalau kita lihat dari karakter putusan Mahkamah Konstitusi, saya bisa mengkategorikan karakter putusan MK ini non-self-executing, artinya dia tidak bisa mengeksekusi dirinya sendiri. Kalau dari Prof. Ali Safaat, Guru Besar Universitas Brawijaya, beliau menyatakan bahwa norma yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi itu punya dua karakter, bisa self-executing, bisa non-self-executing. Bisa mengeksekusi dirinya sendiri, ada yang tidak bisa mengeksekusi dirinya sendiri. Di beberapa literatur dikatakan bahwa putusan yang langsung membatalkan suatu norma bagian pasal atau ayat itu bisa self-executing. Tapi kalau kita lihat di putusan 88 di Undang-Undang 13/2012 itu yang dibatalkan sebagian norma, dan kita melihat Undang-Undang Keistimewaan DIY itu banyak delegasi peraturan ke Perda Istimewa. Nah, nanti seperti apa nanti saya jabarkan lebih lanjut. Nah, artinya apa? Karena putusan 88 itu mempengaruhi sistem norma dan memerlukan pengaturan lebih lanjut. Jadi kedua alasan tadi, yang dia tidak memiliki daya guna tapi masih memiliki daya laku, kemudian dia non self executing, maka diperlukan tindak lanjut oleh adresat putusan. Yang muaranya apa? Sebetulnya menginginkan sinkronisasi hukum supaya nanti rapi peraturan perundang-undangannya. Kalau kita ke next slide. Sedikit saya menyinggung terkait dengan amar putusan Akuo, frase yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Mengapa Mahkamah Konstitusi menghapuskan tersebut? Karena kalau kita lihat di persyaratan calon gubernur, wakil gubernur daerah lain, sebetulnya daftar riwayat hidup itu untuk menunjukkan track record.
untuk ke publik karena dipilih secara langsung. Nah, kalau di Jogja melalui penetapan, sehingga terkait dengan memuat riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak, sebetulnya tidak ada implikasi untuk publik tahu. Karena apa? Itu ranah internal dari keraton. Sehingga makanya yang dihapuskan oleh MK terkait dengan riwayat pendidikan, untuk track record pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Kalau di daerah lain ini penting, karena untuk melihat track record calon gubernur, wakil gubernur. Karena dipilih secara langsung. Artinya masyarakat itu bisa melihat bagaimana background calonnya. Tapi kalau di DIY karena penetapan, ini tidak dibutuhkan. Begitu, sehingga makanya Mahkamah Konstitusi menghapuskan frase di pasal 18 ayat 1 huruf M terkait dengan yang memuat dan seterusnya. Implikasinya tadi yang saya sebutkan, dia tidak mempunyai daya guna, tetapi dia masih berlaku. Nah, karena dia masih punya keberlakuan, validitas, kalau menginginkan norma yang baik, norma ini harus dicabut oleh lembaga yang berwenang. Walaupun di beberapa literatur dikatakan putusan MK bisa langsung dikesampingkan dan seterusnya. Tetapi kalau kita berbicara dari ranah konstruksi pembentukan peraturan perundang-undangan, di dalam misal di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan undang-undang salah satunya adalah terkait dengan tindak lanjut putusan MK. Artinya apa? Putusan MK mau dia self-executing atau non-self-executing, baiknya lembaga berwenang untuk menindaklanjuti. Kemudian kita ke slide berikutnya. Mohon maaf kalau ini dari tataran teoritis, karena dari sosiologisnya tadi sudah dipaparkan dengan sangat komprehensif oleh Ibu Sari. Kemudian terkait dengan karakter putusan Akuo, yang tadi saya katakan di awal, kenapa ini dikatakan non-self-executing? Mengapa bisa dikatakan mempengaruhi sistem norma yang ada dan mengapa memerlukan pengaturan yang lebih lanjut? Boleh next? Nah, kalau kita berangkat dari Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di pasal 7, agak nggak kelihatan. Pasal 7 ayat 4 dikatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan dalam urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 diatur dengan Perdais. Artinya apa? Undang-Undang KDIY ini memberikan delegasi kepada Perda Istimewa. Kemudian ini ditindaklanjuti oleh pemerintahan DIY, dalam hal ini DPRD beserta gubernur, dengan membuat Perda IS 1 2013. Kalau kita melihat konsideran menimbang di dalam Perda IS tersebut, sangat jelas secara eksplisit bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 7 ayat 4 dan seterusnya, maka dibentuk Perdais ini. Kemudian Perdais ini pun juga memberikan delegasi kepada Perdais lainnya. Ini ada di pasal 22-nya, di mana ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengesian dan seterusnya diatur dengan Perdais tersendiri. Yang ini kemudian diakomodir melalui Perdais nomor 2 tahun 2015. Bagaimana kita tahu ini peraturan delegasi dari peraturan Perdais 1 2013? Ada di konsideran menimbangnya, bahwa ini untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Perdais 1 2013. Jadi runtutannya UKIDY memberikan delegasi ke Perdais 1 2013, 1 2013 memberikan delegasi ke Perdais 2 2015. Artinya apa? Perdais 2 2015 adalah peraturan delegasi dari Perdais 1 2013. Di dalam bagian ini saya ingin sebetulnya sedikit memberikan kegelisahan. Saya diberikan DIM juga oleh sekretariat, di mana ternyata sudah ada pembahasan terlebih dahulu untuk Perdais 2 2015, pengubahan 2 2015. Dan Perdais 2 2015 perubahannya dalam rancangannya ada ketentuan untuk memberikan status untuk Perdais 1 2013. Menurut saya agak terbalik, karena Perdais 2 2015 itu delegasi dari Perdais 1 2013. Mohon dikoreksi kalau jika saya salah. Karena kalau kita berbicara di Prof. Maria, sinkronisasi hukum itu penting untuk kerapian pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga user seperti saya misalnya untuk mempelajarinya akan mudah jika ini sinkron. Begitu. Jadi kalau saya sedikit baca, barangkali dikoreksi kalau saya salah, pemberian status untuk Perdais 1 2013
harusnya yang memberikan status pengubahan Perdais 1 2013 untuk Perdais 2 2015 terkait dengan tata cara pengisian jabatan dan seterusnya. Nah, boleh di next. Persoalannya, ya, kalau kita berbicara tentang idealitas, memang tindak lanjut putusan MK, terlebih untuk bagian pasal atau ayat yang dinyatakan oleh MK bertentangan dengan konstitusi, itu idealnya dilakukan melalui perubahan undang-undang yang diuji. Ini yang tadi saya sempat singgung, ada di pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, junto pasal 23 ayat 1-nya. Pasal 23 ayat 1-nya ini di Undang-Undang 15 2019-nya, di mana prolegnas itu ada yang asalnya dari daftar kumulatif terbuka, yang itu salah satunya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Sebetulnya apa sih? Kenapa pembentuk undang-undang mengatur hal demikian? Ini supaya mengakomodir norma yang dibatalkan jelas statusnya. Dia tidak memiliki daya laku dan dia tidak memiliki daya guna. Kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar 24C ayat 1, putusan MK itu hanya dikatakan final. Bindingnya itu tidak ada di Undang-Undang Dasar. Konstruksi mengikat. Maka sebetulnya pembentuk undang-undang tahu ada celah itu, sehingga daya ikat dari putusan MK itu harus ditindaklanjuti, sehingga Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur di pasal 10 ayat 1 dan 23 ayat 1. Ini yang kita harapkan untuk jaminan kepastian hukum, sehingga seharusnya DPR atau Presiden, lembaga negara yang berwenang untuk membentuk undang-undang, semestinya melakukan penyesuaian substansi undang-undang. Nah, tapi kan kita tidak bisa langsung pasrah begitu saja. Ada hal lain yang bisa kita lakukan. Memang karena gema perubahan Undang-Undang KDI ini khususnya diakibatkan oleh putusan 88, itu belum terlihat. Kalau dilihat dari prolegnas pun tidak pernah itu masuk gitu ya, termasuk di daftar kumulatif terbuka. Kalau daftar kumulatif terbuka kan sebetulnya bisa dibahas setiap saat, dan sebetulnya seperti yang disampaikan Ibu Sari ini sebetulnya revisi minor, tapi kan belum ada tindak lanjutnya. Nah, karena lewat undang-undang idealnya tidak ditindaklanjuti, maka sebetulnya bisa juga adresat putusan yang lebih teknis operasional. Adresat putusan dalam hal ini siapa? Pemerintahan daerah DIY. Pemerintahan daerah itu dalam konteksnya adalah DPRD dan gubernur. Begitu. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Dasar pasal 18 itu kan DPRD bagian dari pemerintahan daerah. Jadi kita katakan bahwa DPRD merupakan pemerintah daerah. Nah, adresat putusan yang lebih teknis operasional ini dapat melakukannya atas dasar ketentuan yang memberikan delegasi langsung dari Undang-Undang AKUO. Undang-Undang AKUO ini maksudnya Undang-Undang KDIY. Yang tadi saya bikinkan bagan di pasal 7 ayat 4 Undang-Undang KDIY kan secara jelas ya, untuk keistimewaan yang diberikan ke DIY ditindaklanjuti oleh Perda Istimewa. Begitu. Itu persoalan. Idealitasnya undang-undang tidak menindaklanjuti, adresat putusannya saja yang menindaklanjuti. Nah, boleh di next. Baik. Ada catatan di sini. Ini yang saya sampaikan di awal tadi. Yang perlu digarisbawahi bahwa Perdais 2 2015 tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas dan wewenang gubernur, wakil gubernur itu merupakan peraturan delegasi dari Peraturan 1 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY. Jadi perubahan Perdais 1 2013 untuk menyesuaikan putusan MK itu urgent untuk dilakukan. Mengingat sinkronisasi hukum sangat diperlukan dalam tataran pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Untuk apa? Lagi-lagi untuk kepastian hukum. Ini pun sebetulnya korelasi terhadap penguatan prinsip pengakuan dan penghormatan keistimewaan DIY. Jadi kalau saya boleh sedikit menyinggung gitu ya, kenapa urgent? Karena kalau kita lihat di bagan, mungkin bisa kembali di yang saya cuplik peraturan-peraturan tersebut, di pasal 22 Perdais 1 2013 itu dikatakan ketentuan lebih lanjut mengenai, kalau kita lihat lampiran 212 2011 kan ketentuan lebih lanjut mengenai itu berarti kan pokok-pokoknya sudah diatur. Pokok-pokoknya sudah diatur di mana? Di Perdais 1 2013. Artinya adalah Perdais 2 2015 teknis dari 1 2013. Karena pasal 22-nya ketentuan lebih lanjut mengenai. Beda lagi kalau ketentuan mengenai, itu sedikit
yang saya ingat ya di 12/2011, tapi koreksi jika salah, tapi saya yakin seperti itu gitu. Jadi kalau di lampiran 2, karena kita di pasal 22-nya ada ketentuan lebih lanjut mengenai, berarti pokok-pokoknya ada di undang-undang di peraturan tersebut, sehingga baiknya sinkronisasi hukum itu dilakukan misalnya di adresa putusan di pemerintahan DIY ya dari Perdais 1/2013. Ini urgensitas, kenapa akhirnya butuh perubahan kedua dari 1/2013. Sehingga rekomendasi saya di slide terakhir melakukan perubahan kedua atas Perdais 1/2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY. Yang dimana pasal 7 ayat 1 huruf M menjadi menyerahkan daftar riwayat hidup tanpa frase yang memuat riwayat pekerjaan dan seterusnya. Begitu sedikit catatan dan rekomendasi dari saya terkait dengan urgensitas kenapa kita butuh perubahan kedua dari Perdais 1/2013. Demikian saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ucapkan terima kasih pada Ibu Probo Rini yang telah menyampaikan paparan masukan terkait dengan rencana perubahan Perdais nomor 1 tahun 2013 ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bu Sari maupun Bu Probo Rini. Ibu Bapak yang saya hormati, dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami tetap meminta, memohon dari masukan Ibu dan Bapak yang rawuh di ruangan ini untuk bagaimana kemudian menjadi catatan-catatan kami, rekomendasi-rekomendasi kami untuk melanjutkan. Karena dari sekian perjalanan yang sudah kita lakukan tahapan demi tahapan sampai hari ini belum ada yang memberi masukan jangan diteruskan. Tetapi kemudian apa yang kami dengarkan, masukan-masukan itu tetap peraturan ini tetap dilaksanakan untuk dilakukan perubahan. Monggo dari Biro Hukum kayaknya juga ada, dan Ibu Bapak yang lain, Pak Yitno, monggo kalau ada masukan bagi kami dipersilakan. Terkait dengan tadi ada ketentuan penutup di pasal 2 Draft Perdais 2/2015 yang menyatakan bahwa pada saat Perdais ini berlaku, maka Perdais 1/2013 tetap dinyatakan berlaku dan tidak bertentangan gitu ya. Itu kan sebetulnya kan terbalik ya. Harusnya norma itu muncul di dalam Perdais 1/2013. Jadi sejarahnya begini. Awalnya Pemda DIY itu mengusulkan perubahan Perdais 2/2015. Dalam perjalanan ketika pembahasan ada kesepakatan politik antara Pemda dengan DPRD. Kenapa tidak sekaligus juga diubah Perdais 1/2013? Karena di situ ada juga norma yang menyatakan terkait putusan MK. Akhirnya karena yang Perdais 2/2015 sudah jalan duluan, baru kemudian diikuti oleh Perdais 1/2013. Nah, sekarang pembahasannya berjalan secara paralel, bersamaan. Nantinya di draft Perdais 2/2015 ini ketentuan yang pasal 2 Romawi itu akan kita hilangkan. Tetapi cukup dengan bahwa pada saat Perdais ini berlaku Perdais ini berlaku pada saat ditetapkan. Jadi tidak ada lagi pasal 2 yang merujuk pernyataan bahwa masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan. Wakil Ketua Pansus Heri Dwi Haryono mengatakan bahwa rekomendasi serta catatan dari pakar akan menjadi masukan untuk melengkapi rencana perubahan Perdais nomor 1 tahun 2013 dan terkait dengan Perdais nomor 2 tahun 2015 juga tetap bisa dilaksanakan dalam rangka memberikan kepastian hukum. Tekanan
ngonbok jajan, akhirnya nyong tekan ngonbok jajan. Nyong pengen nostalgianan karo zaman bahola. Biar kita selalu mengingat keseimbangan dalam hidup ini, Mbak. Baik ceria. Zaman 90-an iki paling ngetop banget. Iki bener-bener gawe nyong kimutan karo sing biyen-biyen. Seneng banget, terus seru banget ya. Sederhana, tapi maknanya akeh banget. Orang anak lelaki dan perempuan bermain-main di halaman. Kenduri ini bermakna menjunjung tinggi rasa kerukunan antar warga. Upacara adat ganti Dwojo ini dikemas secara menarik, sehingga masyarakat bisa menikmati upacara ini. Atraksi kesenian tradisional ini dilakukan sebagai upaya pelestarian seni budaya tradisional yang ada di DIY. Sebelum digelar jaring aspirasi, DPRD DIY menggelar rapat paripurna berupa penjelasan Gubernur DIY tentang Raperdais, inisiatif pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, tentang perubahan kedua atas Perdais nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan keistimewaan DIY yang termaktub dalam bahan acara nomor 16 tahun 2024. Usai penjelasan Gubernur, dilanjutkan dengan persetujuan pembentukan pansus terhadap Raperdais perubahan kedua atas Perdais nomor 1 tahun 2013. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD DIY, Nur Yadi. Terhadap rancangan peraturan daerah istimewa tentang perubahan kedua atas peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan, kami sampaikan bahwa latar belakang penyusunan rancangan peraturan daerah istimewa tentang perubahan kedua atas peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan, yakni untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi nomor 88 garing PUU garis datar 14 nomor 14 tahun 2016 yang memutuskan bahwa frasa yang memuat antara lain riwayat pendidikan pekerjaan saudara kandung istri dan anak
dalam pasal 18 ayat 1 huruf M Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam rangka menciptakan tertib administrasi hukum dan untuk memenuhi kewajiban konstitusional, putusan Mahkamah Konstitusi sudah sepatutnya diikuti dengan penyusunan rancangan peraturan daerah istimewa tentang perubahan kedua atas peraturan daerah istimewa Yogyakarta, nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan DIY, sebab dalam pasal 7 ayat 1 huruf M masih mencantumkan frasa menyerahkan daftar riwayat hidup yang memuat antara lain riwayat pendidikan, pekerjaan, saudara kandung, istri, dan anak. Selain itu, perubahan ini juga telah selaras dengan rancangan peraturan daerah istimewa tentang perubahan atas peraturan daerah istimewa Yogyakarta nomor 2 tahun 2015 tentang tata cara pengisian jabatan, pelantikan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur yang saat ini masih berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut, rancangan peraturan daerah istimewa tentang perubahan kedua atas peraturan daerah istimewa Yogyakarta tahun 1 tahun 2013. Nomor 1 tahun 2013 tentang kewenangan dalam urusan keistimewaan menjadi sebuah hal yang mendesak untuk segera dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum serta sebagai bentuk penguatan prinsip pengakuan dan penghormatan terhadap keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam pasal 18B ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pimpinan dan para anggota Dewan serta hadirin yang kami hormati. Kami berharap pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menyambut baik pengajuan raperda ini dan selanjutnya dapat dilaksanakan pembahasan serta nantinya mendapatkan persetujuan dari pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih atas perhatian pimpinan dan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita sehingga kita mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab kita dalam mengayomi dan mensejahterakan masyarakat di DIY. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai rapat paripurna penjelasan Gubernur dan pembentukan Pansus Raperdais Perubahan Kedua atas Perdais Nomor 1 Tahun 2013, DPRD DIY terus melakukan tahapan-tahapan berikutnya seperti public hearing dan jaring aspirasi serta rapat pansus.